Seneng sih, laksananya seneng gitu, gembira aja, kagak rasanya seneng aja. Kalau bebasnya makan dapat diolah buat makan dewek lumayan gitu. Tadinya buat lawan, buat beli sayuran jadi enggak. Terus kalau ngasih jadi seneng gitu. Dapat apa mendingan dibuang, mendingan dimakan sama orang. Jadi itu kebiasaan begitu kagak bisa diudahin gitu. Kebanyakan mungkin agak sulit karena saya sudah terbiasa seperti itu puluhan tahun gitu. Kedua juga pandangan orang-orang bahwa mungkin ada sebagian golongan masyarakat yang mengatakan bahwa kalau makan ya harus banyak karena itu melambangkan atau menunjukkan status sosial dan sebagainya. Legoan, bikin legoan, cakep, rapi, cakep rapi. Iya, pinter. Rakit. Itu burung. Iya, burung. Sejak 10 tahun saya tinggal di sini karena orang tua nggak ada penghasilannya di Muara Gembong, kampung. Kegiatan sehariannya keborongan, nyari lawan, terus apa aja dah, asal layak dimakan. Terus habis itu kalau ada yang ngasih duit saya terima, kalau yang enggak. Borongan kentus. Borongan itu apa? Borongan itu kayak mobil udah apa tuh namanya, kayak restoran udah pihak dia gitu ngambil sampahnya. Jadi itu diambil sama dia, dibuang ke sini, jadinya nggak ke bulog gitu di atas. Jadi itu udah khusus buat yang sampah itu gitu diambilnya. Kayak mall apa gitu. Kayak mall mana nih, mall Medik ituan Jakarta apa mall mana. Ya udah pesangkutan dari sini, dari Kentus gitu. Jadi itu nggak bisa pesangkutan di Kebulog. Jadi mobilnya khusus dia doang, mobil dia. Teman operator pada saat menerima sampah, dia kemudian akan memilah sampah lebih detail lagi berdasarkan jenisnya. Ada yang kertas, ada yang plastik, segala macam. Karena inilah yang akan nanti menjadi material gitu. Budaya pada saat kita itu kemudian lupa, tidak sadarkan diri bahwasanya dampak dari apa yang kita lakukan ini sebenarnya punya pengaruh yang besar. Pada saat kita ngambil makanan tidak dihabiskan gitu ya. Kita cenderung lupa terhadap keputusan-keputusan atau pola perilaku kita sehari-hari itu dampaknya apa gitu.
Kalau berangkat jam 4:30 udah berangkat. Terus jalan, kadang-kadang kelihatan doang tuh. Kadang-kadang kan yang punya borongan kadang-kadang ngomel kalau diacak-acak. Yang kelihatan doang kita ambil, kelihatan bebasannya kulit ayam apa kelihatan tuh saya ambil. Ada nasi, semuanya ada dah yang sepak. Ada lauan, terus buah-buahan, cabai, bawang, terus ketimun, apa nih, daging, ayam mentah, ikan. Dari borongan pulang ke sini dicuci, kalau banyak dijual, kalau sedikit dimasak sendiri. Kalau bahasanya masak sih dibuat masak. Gimana ngolahnya, enak enggaknya. Kalau ngolahnya bisa enak, kalau olahnya nggak bisa nggak enak. Sumbernya tahu dia, emang dia udah tahu dari dulu sih, dari dulu emang dia mendingan tahu orang sini sih mendingan dari borongan, tadi dia ringanan, belanja ringan doang. Ya, lumayan, ternyata semuanya kecukupan, anaknya jajan, terus makan. Kan kalau dari tukang sayur kan mahal, udah gitu cabai apa pada mahal. Jadi lumayan kalau dari borongan sih dia standar itu, jadi uang sekian aja dia cukup. Kalau setiap hari itu apa sih Bu yang paling banyak Ibu temuin di borongan? Roti paling banyak, roti pizza, roti ada sosis, ada kacang hijau, terus coklat. Tiap hari sih di borongan ada roti, ada tuan. Mama, Apa tuh? jalan ke tolak. Enggak. Tolak. Temuin aja mau nggak Dede? Oh, mau. Mau? Gimana? Yang itu. Ini. Iya. Belum makan Dedek? Iya. Belum dikasih sama itu. Siapa? Bapak mah. Enak. Enak. Sosis nih. Sosis nih. Dan daging enggak nih? Oh, kadang-kadang dijual, gimana yang maunya gitu. Kalau dianya nggak ada duitnya, udah kasih gitu. Kalau dia ada duitnya dia ngasih, nggak dihargai kadang-kadang. Ya bareng-bareng aja lah gitu. Nggak boleh. Namanya kita udah rasa udah kecukupan, udah segitu aja, alhamdulillah. Tapi kalau
kitanya berhenti dari borongan enak juga gitu sama yang lain gitu. Pasti ditanyain sama yang lain. Kalau seharinya kadang-kadang 150, 100, nggak nentu sih gimana buangannya gitu. Buangannya bagus, dapat banyak, buangannya jelek, dapatnya dikit. Terima kasih Secung yang sudah ada di sini. Kita mau briefing dulu sebentar mengenai apa yang akan kita lakukan hari ini. Jadi nanti untuk boneka ada di depan. Ceritanya si boneka itu welcoming. Nanti ada satu orang yang akan ada di samping boneka. Mungkin nanti Rita bantu di sana. Istilahnya welcoming buat semua orang yang mau masuk ke kantin. Kayak selamat datang, silakan datang gitu. Nah nanti satu orang lagi Mbak Tami boleh bantu untuk di sampah. Jadi di sampah itu akan ada pemilahan sampah, bantu Sepo Thomas buat intinya karyawan ini mana sih yang masuk ke sampah ini, mana yang masuk di sampah ini gitu. Nah untuk seceh ini nanti saya minta bantuannya untuk keliling sambil intinya adalah mengingatkan kembali untuk makan sendiri jangan terlalu banyak karena kan kita juga 80% kenyang, 20%-nya berbagi. Cengian mengimbau bahwa kita tidak perlu sesungguhnya makan sampai 100% kenyang. Untuk menyatakan kepedulian kita makan 80% kenyang dan 20%-nya bisa kita sisihkan untuk membantu sesama yang membutuhkan. Nah konsepnya adalah kalau misalnya satu keluarga, misalnya 4 orang, berarti satu orang itu menyisihkan 20%, berarti akan ada lagi 80%. Ya, 80% bagian itu bisa menghidupi atau mencukupi kebutuhan satu orang lagi. Jadi hari ini, ini kan pagi ini kita sarapan lumpia ya. Ya, jadi setiap seperti biasa yang kita lakukan yaitu kita harus sangat menghargai berkah. Karena kita tahu sendiri kan, negara kita ini penjumbang sampah yang paling banyak juga gitu. Jadi untuk itu makanan yang kita udah dikasih berkah ini kita harus habisin semua. Karena kita tahu sendiri di negara lain ada negara yang sangat prihatin di mana penduduk di sana mau makan nasi juga nggak sanggup. Malahan mereka harus mengimajinasi yaitu apa? Mengambil tanah yang dijadikan bentuknya seperti kue dan itu ditelan. Jadi untuk itulah kita yang penuh berkah lahir di Indonesia ini, apapun makan satu butir nasi pun tidak akan kita buang. Jadi ini yang harus selalu jadi pedoman hidup kita. Ini sih berawal dari masa kecil saya juga gitu. Dari kehidupan mama yang saya menjadi panutan saya yaitu dari tindakan beliau lah dan papa juga ya. Mereka tuh sangat sederhana dalam hidupnya. Tapi saat memberi orang yang butuh itu, mereka begitu besar gitu, begitu besar niatnya gitu. Contohnya gini, misalnya satu orang jual kue yang isi kacang 75, yang satu lagi lebih mahal 150. Mama bisa untuk dia sendiri membeli yang 75. Sedangkan untuk omah yang tidak ada hubungan sama kita, sama saya, dia memberikan kue itu. Dan dari kecil saya lah yang bantu mama untuk membawa menutup dengan rapat supaya kuenya masih dipertahankan dalam hangat. Untuk kategori saya 80-20 itu enggak secara signifikan. Oke, tapi lebih ke gimana bisa saya maksimalkan kebutuhan bukan keinginan. Dan itu udah cukup, sisa berapapun itu untuk donasi karena saya merasa jatah yang saya terima ini semuanya buat saya habisin. Tapi gimana sih saya jangan memanfaatkan buat diri saya sendiri. Tapi dari jatah ini saya bisa memanfaatkan untuk lebih banyak kebahagiaan buat orang lain lagi. Kalau kehidupan saya sehari-hari, saya juga semuanya terapkan ke hal yang sama ke anak-anak. Yaitu hidup kita harus sederhana. Oke? Kita apapun yang tersedia itu kita harus syukuri. Dan kita jangan memboros. Yaitu apa? Makanan yang disajikan itu secukup untuk yang kita bisa aja. Zaman dulu kita itu mau mengambil makanan tuh harus berjuang sendiri, ngambil sendiri gitu. Harus bercocok tanam sendiri gitu. Artinya kita jauh lebih respect terhadap apa yang kita hasilkan.
karena peradaban makin maju gitu, makanan ada yang memproduksi bukan kita lagi gitu ya. Kemudian sama pola distribusinya juga udah otomatis semuanya, dipermudah dengan teknologi, bahkan kita nggak perlu bergerak, makanan datang sendiri ke tempat kita gitu ya, dengan delivery system segala macam. Orang cenderung disconnect, tidak terhubung dengan alam, dengan lingkungan gitu. Seakan-akan kita itu ada pada kondisi yang dua hal yang berbeda gitu. Lingkungan ya lingkungan, manusia ya manusia gitu. Yang tadi yang mana maunya? Bakso. Kira-kira sudah sejak kapan nih anak ibu dikasih makan dari burung? Dari sejak kecil. Ya dibiasain sejak kecil biar kagak kata orang sih kaget. Tiap hari disuapin dia seneng, nggak disuapin dia makan sendiri. Suka digado makan dulu, dimakan ikannya doang udah, kadang-kadang gitu. Enggak takut. Wah, alam aja. Kalau biasa sakit, wayanya lagi sakit. Kalau lagi batuk, wayanya lagi batuk gitu aja. Nggak masalah ngeri-ngeri, ada kumannya, ada apa. Enggak sih. Alhamdulillah gitu. Ya, apa tuh dibebasin aja. Namanya orang kan bahasanya, takut kotor, takut ini ya. Dadah, walam aja bahasanya, mau sakit-sakit, mau kagak-kagak. Pernah sakit, udah bro. Gara-gara itu nggak? Enggak, kayak pilek, panas gitu doang udah. Enggak gara-gara makanan sih, kata dokter. Enggak, emang apa tuh namanya, enggak gara-gara makanan, bakteri apa enggak. Biasa aja tanya. Penyakitnya juga enggak kayak mutaber apa enggak. Mereka menggantikan satu porsi makanan dengan membarter kesehatan mereka. Oke, tapi pilihan hidup mereka memang seperti itu. Kalau mereka nggak mencari nafkah, nggak berjuang, itu sama dengan mereka menanti kematian. Untuk itu, apakah kita bisa ubah itu? Saya yakin memang butuh kerja keras, dan tetap aja dari diri kita bisa kalau semua orang tuh berniat dan lakukan itu. Think before you act ya, berpikir sebelum kamu melakukan sesuatu. Pikirkan konsekuensi dari tiap keputusan yang kamu ambil, tindakan yang kamu ambil gitu. Jadi pada saat kita mau ngambil makanan, ini habis atau enggak, nantinya saya segini. Lebih baik kita ngambil sedikit, kalau habis kita nambah, dibanding kita ngambil banyak, kemudian kita buang-buang karena tidak habis. Master Cheng Yen mengatakan bahwa sesungguhnya kita di dunia ini, kita memang adalah manusia yang cukup penuh berkah kalau kita bisa memiliki sumber daya untuk makan dan sebagainya. Ini adalah satu berkah yang harus kita hargai dan harus kita sadari, sehingga jika kita membuang-buang makanan, tentu ini adalah sikap yang tidak menghargai berkah itu sendiri. Ironisnya di belahan bumi yang lain yang kita lihat di berbagai tempat, sesungguhnya banyak orang, terutama anak-anak. Dari data sendiri kita tahu bahwa rata-rata 4 detik, dalam 4 detik di dunia ini satu anak meninggal karena kelaparan. Jadi tentu Master Cheng Yen sangat concern terhadap hal ini. Rasanya ekonomi sih diituin, terus jadinya nyari keborongan, bantu suami biar kagak terlalu pusing aja gitu, soalnya kan punya anak
kebebasannya punya modal buat usaha lain sih, ini usaha yang lain. Namanya di sini kan punya pendeman yang gede. Namanya orang kan keperluan di kampung kali dia punya apa dia bangkrut apa-apa namanya minjem di sini. Jadi itu di pinjaman namanya pendeman. Terus ntar dia apa tuh namanya nyari, ntar dia nimbang, bebasan nimbang. Dapatnya gope dipotong 200 terus potong uang makan seminggu sekali gope. Itu kan sisa 200, nggak mahi ke seminggu. Harapan sih kondisi dari borongan biar tidak ada biar jangan ditutup borongan gitu. Kan semuanya butuh di situ. Sama yang ditutup kan biasanya susah orang nyari. Ketika manusia hidup dengan pola hidup yang selaras dengan alam, maka tentu alam juga akan kembali kepada keselarasannya sehingga manusia hidup juga lebih tentram dan jauh dari bencana. Ya kita merugikan generasi kita merugikan bangsa kita merugikan peradaban ini juga tentu saja gitu ya, pada saat kita terlalu konsumtif, terus kemudian membuang-buang sesuatu, boros, melakukan upaya ya berkonsumsi atau membeli sesuatu sah-sah saja. Yang tidak baik kan pada saat kita berlebih-lebihan dan kemudian kita jadi harus membuang-buang sesuatu atau menjadi sesuatu yang mubazir. Tentu saja konsekuensinya ada banyak.